Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله رحمني ورحمكم الله. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam Sahih Muslim, hadis yang sahih, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Wadittu law anna ra'ayna ikhwanana." Kami mendambakan sekiranya kami telah melihat saudara-saudara kami seiman. Qalu, para sahabat yang hadir radhiyallahu anhum berkata, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu seiman wahai Rasulullah? Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Kalian adalah sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du, sedangkan saudara-saudara kami seiman, mereka belum datang. Mereka belum datang sampai saat ini. Maka para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, "Kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatik ya Rasulullah?" Bagaimana engkau mengetahui saudara-saudaramu seiman yang belum datang sampai saat ini, yang engkau belum lihat dari umatmu? Bagaimana kelak engkau mengenal mereka wahai Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahrai khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailah. Katakan kepadaku, sekiranya ada seorang yang memiliki kuda, ada warna putih di kepalanya, ada warna putih di bagian kaki-kaki kuda itu. Kuda itu berada di sekawanan kuda yang kuda-kuda lainnya berwarna hitam polos. Apakah dia bisa mengenal kudanya di tengah sekawanan kuda itu?
Qalu, mereka menjawab, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasul Allah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahum ya'tuna gurran muhajjalina minal wudu. Maka sesungguhnya saudara-saudaraku seiman yang akan datang setelahku, aku akan mengenal mereka kelak di hari kiamat. Mereka datang dalam keadaan wajah mereka bercahaya, tangan mereka dari ujung jari sampai ke siku bercahaya, kaki mereka dari telapak kaki sampai ke dua mata kaki bercahaya karena wudu mereka. Wa ana faraduhum 'alal haudi, dan saya akan mendahului mereka di telagaku nanti, menanti kedatangan mereka. Ala la yudhadanna rijalun an haudi kama yudhadu al-ba'irud dhal. Ketahuilah, sungguh benar-benar akan dihalau, akan diusir segolongan lelaki, segolongan orang dari telagaku, sebagaimana onta yang salah mendatangi telaga akan diusir oleh pemilik telaga yang onta-onta itu bukan miliknya. Unadihim ala halum, aku akan memanggil mereka ketika mereka dihalau dari telagaku. Kemarilah kalian, datangi telagaku. Fayuqal innahum qad baddalu ba'dak. Maka dikatakan oleh malaikat, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telah mengganti agama mereka setelahmu. Mereka telah murtad setelahmu. Faqul, maka aku mengatakan, suhqan suhqan, semoga celaka, semoga dijauhkan, dibinasakan orang-orang yang murtad yang mengganti agama mereka. Dari hadits Nabi alaihi salatu wassalam yang mulia ini, kita bisa memetik berbagai faidah ilmu. Di antaranya, pada hadits ini Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita klasifikasi umatnya. Ada yang tergolong sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu orang-orang yang bersahabat dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan mati di atas keimanan itu. Tidak murtad, istiqamah, mati di atas keimanan. Mereka lah yang dijuluki sebagai as-sahabah, ashabun Nabi, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua, ikhwanun Nabi, saudara-saudara seiman yang beriman dengan Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu umat Nabi alaihi salatu wassalam yang beriman kepada Nabi, tetapi mereka tidak berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam tetapi tidak berkesempatan berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, aku menginginkan mendambakan sekiranya aku telah berjumpa dengan mereka. Oleh karena itu para sahabat menimpali sabda Nabi mengatakan, bukankah kami saudara-saudaramu yang beriman, saudara seiman denganmu wahai Nabi? Kata Nabi, kalian adalah ashabi, kalian adalah sahabatku. Menunjukkan adanya perbedaan antara para sahabat radhiyallahu anhum dengan generasi lainnya yang tidak berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mereka memiliki hak yang besar, mereka memiliki kemuliaan, generasi terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala merekomendasi mereka dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum
jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Dan para pendahulu, generasi awal yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, serta yang mengikuti mereka dengan baik, beriman seperti keimanan mereka, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan buat mereka surga, jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Nabi alaihi salatu wassalam pada hadits Ibnu Mas'ud muttafaqun alaih bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sebaik-baik generasi manusia adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. 3 generasi itu, yang pertama generasi Nabi adalah para sahabatnya. Kemudian generasi berikutnya yang mengikuti para sahabat dari generasi tabi'i. Kemudian yang mengikuti generasi tabi'i dari para pengikut tabi'i, atba' tabi'i. Mereka memiliki hak yang besar untuk kita hormati, untuk kita muliakan. Mereka lebih mulia dari kita dalam hal keimanan, dalam hal amal saleh, keilmuan, pembuktian kejujuran keimanan mereka. Persahabatan mereka dengan Nabi, berjuang bersama Nabi alaihi salatu wassalam, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah mendoakan mereka. Kewajiban kita adalah menjaga lisan-lisan kita untuk tidak mencela siapapun dari kalangan sahabat, baik itu Abu Hurairah, Muawiyah maupun yang lainnya. Apalagi para sahabat yang terbesar, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, dan sahabat yang lainnya. Tidaklah kita menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan, dengan pujian. Jangan sekali-kali kita mencela mereka. Jangan sekali-kali kita mencaci mereka. Pernah ada suatu kejadian, terjadi cekcok di antara 2 sahabat Nabi. Cekcok pribadi antara Abdurrahman bin Auf, termasuk dari kalangan 10 sahabat terdepan dari kalangan muhajirin yang dipersaksikan masuk jannah oleh Nabi SAW. Cekcok dengan Khalid ibn al-Walid, sahabat Nabi yang lain yang mulia. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu yang masuk Islam setelah Sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah. Nabi SAW mengingkari dengan mengatakan, la tasubbu ashabi, kalian jangan mencaci, jangan mencela sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba lama balagha mudda ahadihim wala nasifah. Sekiranya salah satu dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan bisa menyamai besarnya pahala infak salah satu dari sahabatku, meskipun itu hanya 1 mud, 2 telapak tangan seperti ini. Wala nasifah, tidak pula setengahnya, 1 telapak tangan. Ini menunjukkan keutamaan mereka yang besar. Teguran Nabi tertuju kepada Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, padahal itu juga dari kalangan sahabat. Apalagi kita yang datang setelah para sahabat, yang kita berharap termasuk ikhwan, termasuk saudara-saudara seiman dengan Nabi alaihi salatu wassalam, yang disebutkan pada hadis ini, yang Nabi ingin melihat mereka. Nabi menunggu mereka semua di telaganya kelak di padang mahsyar untuk minum dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Mari kita jaga lisan-lisan kita, dan hendaknya kita berdoa untuk mereka. Dalam surat Al-Hasyr
Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum Muhajirin, kaum Ansar, kemudian Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, Rabbana innaka ra'ufur rahim." Orang-orang yang datang setelah mereka, setelah kaum Muhajirin Ansar, setelah generasi sahabat, perangai mereka, sikap mereka kepada para sahabat itu adalah mendoakan mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, wahai Rabb kami, Tuhan pencipta kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Dan janganlah engkau menjadikan ada sedikit pun dalam hati kami perasaan dengki benci kepada mereka. Ini suatu mauqif, suatu sikap yang wajib kita pegang sebagai orang-orang yang mengaku beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, agar menjaga hati kita dan lisan kita dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dengan harapan semoga kita nanti bisa berkumpul dengan mereka dalam jannah. Dan sebelum fase itu semoga kita bisa berjumpa dengan mereka, minum bersama dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam di padang mahsyar. Hadza ma aqulu lakum, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhan nas ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Pada hadits ini sahabat Nabi mempertanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana kelak engkau mengenal ikhwanuk, saudara-saudaramu seiman dari kalangan umatmu, padahal engkau tidak pernah berjumpa dengan mereka. Bagaimana mengenalnya? Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa umat Nabi punya kekhususan yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Kekhususan itu adalah anggota-anggota wudu dari umat Nabi, yaitu wajah, tangan dari ujung jari sampai ke siku, kaki, telapak kaki sampai kedua mata kaki, semuanya bercahaya. Di tengah-tengah banyaknya umat, hanya umat Nabi yang bercahaya wajah, tangan dan kakinya. Dengan itulah Nabi alaihi salatu wasallam mengenal mereka. Meskipun umat-umat sebelumnya juga mengenal syariat wudu, karena syariat wudu bukan ciri khas umat ini. Yang merupakan khas umat ini adalah tayammum. Umat sebelumnya tidak mengenal tayammum, tetapi wudu juga ada pada syariat mereka. Perbedaannya adalah umat-umat sebelumnya efek wudu mereka di akhirat tidak ada seperti umat Nabi alaihi salatu wassalam. Asarnya, efeknya, wajah, tangan dan kaki mereka bercahaya. Dengan itulah Nabi mengenal bahwa mereka adalah ikhwan, mereka adalah saudara-saudara seiman yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam dari kalangan umatnya. Nabi menceritakan bahwa Nabi telah mendahului mereka di telaganya. Wajib kita mengimani bahwa Nabi telah diberi telaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Telaga itu letaknya di padang mahsyar sebelum melintasi sirat, jembatan di atas neraka untuk bisa masuk dalam jannah. Sebelum fase itu di padang mahsyar ada telaga Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat luas. Ketika orang-orang dibangkitkan dari kuburan, mereka keluar dalam keadaan haus.
mereka membutuhkan minum, mereka akan mendatangi telaga Nabi alaihi salatu wassalam untuk meminum airnya. Dan kemungkinan besar telaga ini sebelum penimbangan amal. Akan tetapi Nabi menceritakan bahwa ternyata ada orang-orang yang akan datang ke telaga itu merasa sebagai umat Nabi, ternyata diusir oleh malaikat, dihalau oleh malaikat. Bahkan pada riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dan juga pada riwayat lain dalam Sahih Bukhari, Nabi menceritakan bahwa ada dari kalangan orang-orang yang dulu bersahabat dengannya, berjumpa dengan Nabi, sempat bersahabat dengan Nabi, menunjukkan keimanan kepada Nabi. Akan tetapi ketika mereka datang ke telaga, ternyata diusir oleh malaikat. Nabi kaget. Nabi kaget dan mengatakan, "Ay Rabbi ashabi ashabi." Wahai Rabbku, mereka sahabatku. Yakni kenapa mereka diusir dari telaga? Kemudian dijelaskan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Pada riwayat yang lain dikatakan, "Innaka la ilma laka bima ahdatsu ba'dak. Innahum irtaddu." Mereka innahum irtaddu ala adbarihim al-qahqara. Dijelaskan oleh malaikat, engkau wahai Nabi tidak tahu apa yang telah mereka perbuat sepeninggalmu. Mereka telah mengganti agama mereka, mereka murtad sepeninggalmu. Engkau tidak punya ilmu tentang mereka sepeninggalmu. Ternyata mereka murtad, meninggalkan Islam. Kata para ulama, mereka adalah orang-orang yang terbunuh pada peperangan menumpas kaum murtad di awal khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, terjadi kegoncangan yang hebat di kalangan Arab. Ada dua golongan yang murtad. Salah satu golongan mengikuti Musailam al-Kadzdzab yang mengaku Nabi di Yamamah. Golongan yang lainnya kembali kepada kesyirikan mereka di masa jahiliyah, menyembah berhala, menyembah pohon-pohon, menyembah makhluk, menuhankan makhluk bersama Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu mereka murtad, sehingga Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat radhiyallahu anhum menumpas mereka, memerangi mereka, dan terbunuhlah yang terbunuh di antara mereka, termasuk di antara mereka yang dulu pernah berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam, yang disangka oleh Nabi mereka sahabat, padahal ternyata mereka tidak istiqomah, mereka terbunuh di atas kemurtadan. Mereka itulah yang dimaksud pada hadis yang diusir dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Kita memetik faedah dari sini bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tidak mengetahui ilmu ghaib, padahal beliau adalah makhluk termulia, pimpinan para rasul dengan berbagai keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling bertakwa, yang paling berilmu, kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali dibangkitkan dari kuburan di hari kiamat nanti, yang surga tidak akan dibuka sampai Nabi yang mengetuknya. Dan berbagai keistimewaan Nabi SAW. Bersama dengan itu, Nabi adalah hamba Allah dan Rasulnya, tidak mengetahui perkara gaib. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, tidak ada yang tahu ilmu gaib dari seluruh makhluk yang ada di 7 lapis langit, yaitu para malaikat, dan makhluk yang ada di muka bumi, dari kalangan manusia dan jin, kecuali Allah yang ada di atas 7 lapis langit, yang ada di atas arasy. Hanya Allah yang memiliki ilmu gaib. Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengetahui ilmu gaib.
Yang Nabi ketahui adalah sebatas apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya alaihimus salatu wassalam. Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman tentang nabinya, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su' in ana illa nadhiru wa bashir." Seandainya aku mengetahui perkara ghaib, aku akan memperbanyak kebaikan untuk diriku dan aku tidak akan terkena kejelekan, aku tidak akan terkena musibah. Sebenarnya aku hanyalah seorang utusan Allah Ta'ala yang memberi peringatan bagi orang-orang yang menentang, yang tidak mau beriman, dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Nabi SAW pada hadits yang sahih juga mengingatkan umatnya, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian memperlakukan aku melebihi kodratku. Janganlah kalian melampaui batas terhadapku. Jangan kalian mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara terhadap Isa, yang mempertuhankan Isa. Sesungguhnya aku hanyalah Abdullahi wa Rasuluh. Aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya Tuhan, Al-Ilahul Haq, yang berhak kita sembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah, dan kita yakini yang mengetahui ilmu ghaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak ada yang tahu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Nas'alullah Subhanahu wa ta'ala ayuthabbitana jami'an 'alal haqq, 'alal iman. Nas'alullah Subhanahu wa ta'ala ayarzuqana jami'an imanan la yartad. Kami mohon kepada Allah agar Allah mengokohkan kita semua di atas agamanya, di atas kebenaran. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua keimanan yang tidak diakhiri dengan kemurtadan. Nasallallahu Subhanahu wa ta'ala ayyajma'ana ma'a ashabin Nabi alaihi wassalam ma'a rasulina fi jannatil firdaus. Kami mohon kepada Allah agar mengumpulkan kita semua bersama para sahabat Nabi, bersama Nabi alaihi wassalam dalam jannatul firdaus. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimissalam.